Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan gaya gesekan ya. Sebelumnya kita udah mempelajari gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, kemudian hukum Newton 1, 2, 3, tips bagaimana mengerjakan soal hukum Newton dan beberapa contoh soal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya gesekan karena nanti ke depannya secara permasalahan dalam soal hukum Newton ini itu sering melibatkan gaya gesekan, jadi lebih kompleks ya. Yang kemarin ya, ketika kita bahas gaya normal, gaya tegangan tali, yang kemarin kita masih mengabaikan gesekan. Oke. Nah, nanti setelah kita mempelajari gaya gesekan, maka kita akan melihat contoh-contoh soal yang melibatkan permukaan yang kasar. Oke. Langsung aja. Sama seperti gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali kemarin, gaya gesekan ini ya namanya gaya itu besaran vektor. Jadi ada arah dan ada nilai. Oke. Maka kita harus tahu bagaimana menentukan arah gaya gesekan. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bagaimana mencari nilai gaya gesekan. Oke. Gaya gesekan itu secara mudahnya ya, secara mudah itu kita definisikan sebagai gaya hambat, gitu ya, gaya hambat. Jadi gaya gesekan itu sebenarnya gaya yang menghambat gerakan suatu benda. Nah, karena dia menghambat, maka arahnya, kalau kita tulis arah gaya gesekan ini berlawanan, ya. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan arah gerak benda, atau berlawanan dengan arah gaya penyebab. Oke. Atau gaya yang diberikan pada benda. Nah, contohnya begini teman-teman. Misalnya kita punya benda gitu ya. Kita punya benda di sini. Kemudian tentu dia berada di permukaan ya, berada di permukaan bidang datar gitu. Bendanya ini ditarik ke kanan gitu, ditarik ke kanan dengan gaya F misalnya. Maka gaya gesekan tentu akan berarah ke belakang gini ya. Gaya gesekan mana tadi? Oh, ini. Ya, gaya gesekannya akan berarah ke belakang. Oke. Kita gambar di sini. Nah, gini. Gaya gesek kita lambangkan dengan F kecil ya. Jadi gaya gesek itu biasanya dilambangkan dengan F kecil, ada subskrip B di bawahnya gitu ya. F gesekan. Satuannya ya tentu Newton karena gaya. Nah, ini terserah mau bendanya diam atau bergerak, gaya gesekannya ke belakang karena ditarik ke depan. Kalau dia diam berarti gaya geseknya ke belakang. Fungsi gaya gesek itu menyebabkan benda tetap diam. Tapi kalau bendanya bergerak, gaya gesek itu berfungsi untuk memperlambat benda. Itu biasanya begitu. Oke, itu cara menggambar arah gaya gesekan. Jadi terserah nanti apakah bendanya di bidang miring ya, mau naik mau turun itu terserah. Pokoknya gaya gesekan berlawanan dengan gerak benda ya. Kemudian nilai ya. Untuk nilai ya, gaya gesekan itu kalau kita tulis rumusnya, gaya gesekan itu rumus umumnya mu kali n. Gitu ya. Jadi gaya gesekan tuh rumusnya huruf Yunani mu, atau ada orang sering bilangnya mu, boleh juga, tapi aslinya huruf yang seperti u ini bacanya mu aslinya. Ya, mu kali n. Nah, di mana mu-nya atau mu-nya di sini kita buat kita tulis ke bawah ini aja ya. Kebiasaan. Oke. Ini adalah koefisien gesekan. Kemudian n-nya ini adalah gaya normal. Nah, disinilah kita harus bisa mencari gaya normal teman-teman. Jadi kita udah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau kita nggak bisa mencari gaya normal, maka gaya gesekan kita nggak bisa cari gitu ya. Jadi kalau soalnya misalnya soal yang ini tadi, kalau kita gambar ke atas ini ada gaya normal, ke bawahnya ada gaya berat. Kalau nggak ada gaya lain berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat ya. Dari mana? Sigma Fy sama dengan 0, berarti N kurang Mg sama dengan 0.
N sama dengan mg gitu ya. Jadi setelah kita tahu cara mencari gaya normal, baru kita bisa mencari gaya gesekan dengan rumus mu kali N. Tapi teman-teman, koefisien gesekan ini sendiri itu terbagi menjadi dua jenis gitu ya. Koefisien gesekan ini terbagi menjadi statis dan kinetis, atau statik dan kinetik ya. Ada yang pakai S, ada yang pakai K di ujung. Jadi sama aja, statis dan kinetis ya. Tentu secara bahasa statis ini artinya diam, kinetis ini artinya bergerak gitu ya. Jadi ada koefisien gesekan statis, ada koefisien gesekan kinetis, sehingga teman-teman jenis gaya geseknya ini sendiri akan menjadi dua. Ada gaya gesek yang statis, ada gaya gesek yang kinetis gitu ya. Jadi gaya gesek itu ada dua, ada yang statis, ada yang kinetis ya. Nah, oke teman-teman, sampai tahap ini kita sudah membahas mengenai cara menentukan arah gaya gesekan dan mencari nilai gaya gesekan ya. Gaya gesekan itu ada dua jenis, gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gesekan statis itu kalau bendanya masih diam, itu yang bekerja gaya gesekan statis. Kalau bendanya sudah bergerak, maka yang bekerja gaya gesekan kinetis.